Halo semua, kembali lagi bersama saya Rafael Ardiansyah dengan NIM 2112013120007. Nah, pada pembahasan kali ini kita bakal ngebahas tentang microcontroller AVR untuk proyek perancangan data logger lingkungan low power berbasis Arduino Pro Mini. Alat ini tuh dikembangin supaya menjadi solusi monitoring lingkungan yang bisa bertahan lama di lapangan dengan mengandalkan manajemen daya yang sangat ketat. Jadi emang dibuat sangat low power. Selanjutnya ada deskripsi ringkas. Nah, di sistem ini tuh dirancang buat bekerja secara mandiri di lingkungan yang ekstrim seperti yang saya bilang tadi. Misal nih kayak di gua atau di bawah air. Nah, buat komponen-komponen utamanya di sini ada microcontroller Arduino Uno Pro Mini yaitu Atmega 328P AVR 8 bit. Lalu ada sensor di sini pakai sensor suhu analog 10K NTC thermistor buat ngebaca suhu analog dan sistem monitor baterainya. Habis itu di sini ada real time clock DS3231. Di situ buat sinkronisasi waktu presisi lewat bus I2C-nya. Selanjutnya ada micro SD di sini sebagai penyimpanan, jadi pakai micro SD card modul buat nyimpen log datanya. Habis itu ada LED di sini sebagai indikator, sebagai penanda status operasional dan rangkaian pembagi tegangan untuk sensor. Serta ada baterai AA-nya. Kita masuk ke diagram blok. Selanjutnya ada diagram blok di sini pada gambar 1 bisa dilihat. Berdasarkan diagram blok pada gambar 1 ini, Arduino Pro Mini ini bertindak sebagai unit kontrolnya. Jadi dia sebagai unit kontrol pusat buat misahin sebagai kontrol pusatnya lah. Habis itu ada beberapa jalur komunikasi data. Di sini ada 2 protokol sinkron utama. Nah, di sini ada jalur I2C buat modul RTC biar bisa ngedapetin data waktu, sementara jalur SPI-nya itu digunakan khusus buat modul SD card-nya supaya pengiriman data berukuran besar tuh nggak keganggu nantinya. Situ ada struktur modular ini jadi terintegrasi lah datanya. Jadi mudahin skalabilitas kalau ada perubahan nanti. Kalau misal ada sensor baru di masa depan nantinya. Di sini ada diagram skematik. Masuk ke detail teknisnya, di sini ada skematik bisa dilihat di sini. Di sini lebih tepatnya wiring diagram ya. Di jalur SPI menggunakan pin digital 10 sampai 13, sedangkan jalur I2C-nya pakai pin analog A4 sama A5. Terus fitur paling krusialnya di sini tuh kabel interruptnya tuh ngehubungin pin ke SQW-nya di RTC ke pin 3 di Arduino-nya tuh. Nah, lewat koneksi ini microcontroller tuh bisa semacam sleep atau tidur di mode power down. Jadi dia bisa ngehemat arus sehingga satuan mikroampere. Nah, makanya itu dia bener-bener hemat banget tuh. Jadi dia bakal bangun dari mode sleep-nya kalau modul RTC-nya tuh ngasih sinyal alarmnya. Semacam sinyal alarm gitu tuh. Setelah itu ada algoritma serta kode mnemoniknya. Nah, di sini logika operasi sistemnya tuh sistem efisiensi baterai ya. Jadi awal-awal tuh sistem ngecek koneksi bus I2C-nya sama SPI-nya. Kalau SD card-nya error gitu atau gagal, sistem langsung berhenti terus ngasih tanda ke LED kalau itu tuh error. Selanjutnya ada microcontroller tuh nyetel semacam alarm gitu, RTC-nya. Terus langsung masuk ke mode power down habis itu. Selanjutnya yang ketiga, begitu interruptnya diterima, sistem ngelakuin pembacaan sensor analog. Habis ngebaca sensor analog, intinya data kemudian tuh ditulis di write tuh ke SD card-nya pakai metode open write close gitu buat nyegah semacam kerusakan gitu. Jadi berkas yang ada tuh nggak langsung rusak gitu kalau misalnya
dayanya tiba-tiba hilang gitu. Habis alarm di setel ulang, sistem bakal balik ke mode sleepnya dan siklus akan terus berulang di situ. Intinya seperti itu. Di sini ada contoh mnemonic code-nya yang intinya sama. Untuk menginisialisasi, terus jika SD card error, habis itu ada loopingnya. Di sini ada function loopingnya, ada method loopingnya. Masuk ke operasi functional system. Di operasi functional system intinya sistem ini tuh kerjanya event driven data logging. Jadi sebagian besar waktunya tuh microcontrollernya ya modenya sleep biar hemat. Intinya gitu. Jadi satuannya bisa sampai mikroampere tuh. Nah, modul RTC-nya tuh tugasnya sebagai alarm buat ngasih sinyal digital. Dia interrupt langsung ke pin microcontroller pada interval waktu yang udah ditentuin. Nah, kalau udah bangun dari mode sleepnya, microcontroller ini ngasih tegangan secara singkat ke rangkaian analognya buat ngebaca termistornya lewat ADC, analog to digital converter. Nah, data itu habis itu diformat jadi string, lalu dikirimkan lewat protokol SPI ke SD card. Setelah proses menulis itu selesai, sistem bakal dijadwalin ke alarm berikutnya kembali ke mode sleep habis itu. Jadi intinya efisiensi lah di sini. Mungkin demikian ulasan dari saya. Referensi lengkapnya bisa diakses di halaman yang terdapat di layar bagian referensi. Mungkin sekian saja. Terima kasih sudah menonton.